Halo everyone, halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Afina dan di sini saya akan mengulas kembali materi bahasa Inggris yaitu problem solving text. Oke, mari kita let's get into it. Oke, jadi di sini materi yang saya paparkan itu bersumber dari mata kuliah yang pernah diberi oleh dosen bahasa Inggris saya, yaitu Miss Widya Resdiana SSMPD. Beliau adalah salah satu dosen yang sangat baik dalam menyampaikan materi bahasa Inggrisnya di ULBI atau Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Shout out to Miss Widya. Oke, ayo kita masuk ke materinya sekarang. What is problem solving text? Apa itu problem solving text? Jadi definisinya adalah problem solving text is a type of writing that identifies a specific problem, analyze its causes and proposes practical solutions. Jadi problem solving text itu adalah tipe tulisan yang mengidentifikasi sebuah masalah secara spesifik dan menganalisa atau mencari tahu penyebab dari masalah itu. Dan setelah itu juga mengajukan solusi yang praktikal atau solusi yang terbaik dari masalah tersebut. Itu. Jadi ada 3 unsur ya yang membangun definisi dari problem solving. Selanjutnya, problem solving text juga terdiri dari fitur-fitur utama atau main features. Yang pertama ada problem identification, yang kedua ada analysis of causes, yang ketiga ada solution proposal, dan yang keempat ada evaluation of solution, dan yang terakhir ada conclusion with a call to action. Mari kita bahas satu persatu. Untuk problem identification ini adalah yang paling awalnya, yaitu mengidentifikasi masalahnya apa dulu nih. Pokoknya mengetahui tentang masalahnya itu terlebih dahulu. Sebenarnya agar lebih baik nanti kita akan masuk ke contohnya ya teman-teman. Lalu yang kedua, fitur kedua adalah analysis of causes atau menganalisa penyebabnya apa saja. Di sini setelah mengetahui masalahnya, kita juga mencari tahu kira-kira penyebabnya apa. Lalu yang ketiga ada solution proposal atau pengajuan solusi. Setelah mengetahui masalah dan penyebabnya apa, barulah kita mengajukan solusi terbaik dari masalah tersebut. Lalu ada juga evaluation of solutions. Nah, di sini solusi yang telah diajukan itu kita evaluasi kembali dalam tulisan problem solving ini. Dan yang terakhir adalah kesimpulan disertai call to action atau panggilan untuk beraksi atau ajakan seperti itu. Jadi di kesimpulan itu setelah menyimpulkan, kita juga mengajak pembaca untuk mengambil tindakan sesuai tulisan yang telah kita buat. Selanjutnya adalah how to write. Bagaimana sih menulisnya? Yang pertama tentu saja tahapnya adalah identify problem. Kita harus cari tahu dulu masalahnya apa. Lalu yang kedua, provide background information. Setelah kita mengetahui masalahnya, kita juga menuliskan penjelasan mengenai informasi latar belakangnya, seperti penyebab masalah tersebut dan lainnya yang berhubungan dengan latar belakang masalah tersebut. Lalu yang ketiga, barulah kita suggest solution atau mengajukan solusi terbaik sesuai masalah tersebut. Nah, tetapi solusi yang kita ajukan tersebut juga harus disertai oleh evidence atau support with evidence, support with bukti-buktinya. Lalu address possible counter arguments. Nah, di sini kita juga bisa memasukkan argumen yang bertentangan, yang kemungkinan ada pertentangannya seperti itu dari solusi yang telah kita berikan. Lalu yang terakhir ada conclude effectively. Jadi yang terakhir barulah kita menyimpulkan secara efektif. Begitu. Selanjutnya, kapan kita harus menulisnya?
Jadi tulisan problem solving ini dapat ditulis di beberapa saat atau beberapa situasi seperti academic writing atau ketika kita menulis secara akademis, lalu business and industry reports, atau ketika kita menulis laporan logistik atau laporan manajemen. Ada juga ketika kita dalam situasi persuasive writing atau menulis untuk persuasif yang bersifat persuasif ya. Contohnya ada technical and professional fields. Jadi bisa dituliskan dalam bidang yang profesional dan bisa dijadikan rujukan untuk sebuah kebijakan. Itu biasanya sudah ahli banget. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh. Di sini contohnya itu judulnya Optimizing Logistic Efficiency Through Advanced Technology. Jadi mengoptimisasi efisiensi logistik melalui teknologi yang advance atau sangat terperbaharui. Jadi di sini kita baca di paragraf pertamanya ya. In today's fast-paced global economy, logistics play a crucial role in ensuring the smooth movement of goods from manufacturers to consumer. However, various challenges persist. Nah, di sini dia udah mulai memaparkan masalahnya nih, seperti ketidakefisiensian di supply chain management atau SCM atau manajemen rantai pasok, lalu biaya transportasi yang sangat tinggi, dan juga delay atau keterlambatan yang bisa diciptakan oleh manusia atau human error, kesalahan manusia. Jadi dia memaparkan masalah di sini di bab pertama. Selanjutnya dia juga memaparkan data statistik. According to a report by Statista, nearly 30%. Nah, ini ada nih datanya ya, 30% dari global shipment bla bla bla. Jadi sini juga ada datanya. Nah, dan dia juga memaparkan masalah utamanya nih. Tantangan tersebut, these challenges lead to annual financial losses exceeding $50 billion in the supply chain industry. Banyak banget ya. Nah, jadi ini masalah utamanya yang di bold ini ya. Nah, setelah dia mengadres masalah utamanya, dia pun akhirnya suggest solution atau mengajukan solusinya, yaitu dengan memanfaatkan integrasi dari teknologi yang paling terbaru seperti Artificial Intelligence atau AI, blockchain, dan Internet of Things atau IoT. Jadi di paragraf pertama ini jelas ya, ada masalahnya, ada penyebabnya, ada datanya, ada masalah utama, dan ada solusinya. Di paragraf ketiga bisa dilihat ya, ini topiknya tentang AI, lalu paragraf ketiga tentang blockchain. Jadi dia memaparkan atau menjelaskan kembali tentang solusi yang telah dia ajukan. Oke, nah di akhir dia pun menyimpulkan dari semua tulisan yang telah dia buat, yaitu the integration of AI, blockchain, and IoT has the potential addressing inefficiency, enhancing transparency, and reducing cost technologies to remain competitive and ensure smooth supply chain operation. Jadi intinya integrasi atau penyatuan antara AI, blockchain, dan IoT mempunyai potensial untuk mengatasi masalah ketidakefisiensian dan meningkatkan transparansi serta mengurangi biaya cost ya, dan akhirnya bisa membuat supply chain suatu perusahaan tetap kompetitif di zaman sekarang. Jadi kesimpulannya sangat jelas ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga materi jelas. Jika ada kesalahan tolong komen saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.